Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuraziza dengan NIM 21010150008, kelas A2 Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pengantar analisis real. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan mengenai barisan konvergen dan pembuktiannya. Adapun submateri yang akan saya bawakan kurang lebih 30 menit ke depan. Yang pertama adalah konsep awal mengenai barisan bilangan real. Kemudian yang kedua konsep awal mengenai ekor barisan. Dan yang ketiga definisi barisan konvergen. Dan yang terakhir mengenai contoh soal untuk barisan konvergen. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan membahas materi mengenai barisan bilangan real. Barisan bilangan real merupakan suatu fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan asli dan daerah hasilnya termuat di bilangan real. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada definisi 2.1.1 mengenai barisan bilangan real. Barisan bilangan real adalah fungsi S dari himpunan bilangan asli ke bilangan real. Nah, dengan kata lain, barisan bilangan real ini dapat ditulis sebagai S1, S2, S3, dan seterusnya. Nah, untuk notasi dari barisan bilangan real ini biasanya dinotasikan dengan simbol Sn atau Sn di mana N himpun anggota dari bilangan asli. Nah, misal di sini kita punya barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, barisan tersebut dapat ditulis menjadi 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini sesuai karena jika kita substitusi N-nya sama dengan 1, maka diperoleh 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu 1. Sehingga suku pertama pada barisan tersebut adalah 1. Kemudian jika N-nya itu sama dengan 2, berarti di sini menjadi 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, sehingga suku kedua pada barisan ini adalah 2. Nah, barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya ini dapat juga ditulis sebagai AN. Dengan AN-nya itu sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, karena barisan merupakan fungsi, sehingga kita perlu mendefinisikan kesamaan dari dua barisan. Nah, di sini ada definisi 2.1.2 mengenai kesamaan dua barisan. Jadi, diberikan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn. Barisan X dan Y ini dikatakan sama atau Xn sama dengan Yn jika Xn sama dengan Yn untuk setiap bilangan asli. Nah, mungkin itu untuk materi mengenai barisan bilangan real. Selanjutnya, kita beralih pada materi ekor barisan. Nah, apa sih itu ekor barisan? Ekor barisan digunakan untuk menyelidiki kekonvergenan suatu barisan, sehingga cukup dengan memperhatikan sifat ekor dari barisan tersebut, yaitu barisan bagian dari barisan tersebut yang dimulai dari suatu urutan tertentu. Nah, misal di sini kita punya barisan X sama dengan 1 per N, di mana N-nya ini anggota bilangan asli. Sehingga didapat barisan X itu adalah 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Karena jika kita substitusi nilai N-nya sama dengan 1, maka suku pertamanya itu kita peroleh 1. Kemudian jika N-nya sama dengan 2, kita substitusi, maka diperoleh hasil 1 per 2 untuk suku keduanya. Begitu seterusnya. Nah, barisan X sama dengan 1 per N ini mempunyai ekor barisan X1, atau bisa juga disebut sebagai ekor pertama, yaitu 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Kemudian ekor barisan keduanya, atau ekor keduanya dimulai dari 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya. Nah, jadi ekor pertama dari suatu barisan itu dimulai dari suku kedua pada barisan X-nya. Seperti contoh tadi,
di mana ekor barisan pada ekor pertama itu dimulai dari 1/2. Nah, 1/2 pada barisan X ini berada pada suku kedua. Begitupun untuk ekor kedua. Nah, ekor kedua ini dimulai dari suku ketiga pada barisan X. Nah, pada barisan X1/N ini suku ketiganya itu 1/3. Nah, sehingga pada ekor barisan kedua atau ekor keduanya itu dimulai dari 1/3. Atau dimulai dari suku ketiga pada barisan X sama dengan 1/N. Nah, ini sesuai dengan definisi 2.1.6 mengenai ekor barisan. Di mana definisi 2.1.6 ini mengatakan bahwa jika suatu barisan yang suku-suku awalnya dihilangkan, disebut ekor barisan. Nah, dengan kata lain, jika untuk sebarang bilangan asli M, kita hilangkan M suku pertama dari barisan Xn tersebut, maka ekor ke M suatu barisan X itu dinotasikan dengan Xm, dan didefinisikan dengan Xm sama dengan Xm tambah N, di mana N elemen bilangan asli. Sehingga Xm di sini menjadi Xm tambah 1, Xm tambah 2, Xm tambah 3, dan seterusnya. Nah, sama seperti contoh tadi, misal kita ambil M-nya 2, maka X2 di sini menjadi X2 tambah 1, X2 tambah 2, X3. Sehingga didapat hasil barisan dari X2 itu menjadi X3, X4, X5, dan seterusnya. Nah, X3 pada barisan X1/N itu adalah 1/3. Sehingga suku pertama di sini untuk ekor kedua adalah 1/3. Nah, jadi ekor suatu barisan itu diperoleh dengan menghilangkan sejumlah suku-suku awal dari suatu barisan. Nah, dengan demikian barisan X sama dengan Xn konvergen ke X itu dapat diformulasikan menjadi barisan X sama dengan Xn konvergen ke bilangan X apabila kita dapat menemukan ekor barisan X yang dekat dengan bilangan X. Dekat dengan bilangan X, tapi tidak sampai menyentuh bilangan X tersebut. Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai ekor barisan. Selanjutnya kita beralih pada materi berikut mengenai definisi barisan konvergen. Suatu barisan X sama dengan Xn itu dikatakan konvergen ke bilangan X jika kita selalu dapat menemukan suatu ekor barisan X yang suku-sukunya ini dekat ke X. Nah, jadi pengertian dari barisan konvergen itu dapat ditulis sebagai barisan X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke X jika selalu dapat ditemukan suatu bilangan asli K, sehingga semua ekor barisan Xn di mana N lebih besar atau sama dengan K dekat dengan X sedekat mungkin tetapi tidak sampai menyentuh X ini. Nah, di sini ada definisi 2.1.6 mengenai barisan konvergen. Jadi, barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke bilangan X jika untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan asli K sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan K berlaku Xn kurang X kurang dari epsilon. Nah, untuk pembahasan lanjut mengenai definisi 2.1.6 atau definisi dari barisan konvergen akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, misalkan di sini kita punya barisan Xn sama dengan 1/N, sama dengan contoh sebelumnya, di mana barisan Xn 1/N ini adalah 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, barisan ini bisa kita tulis menjadi bisa kita tulis ke dalam fungsi X dari himpunan bilangan asli ke bilangan real. Nah, di mana jika N-nya itu sama dengan 1, kita substitusi ke Xn sama dengan 1/N, maka dia itu hasilnya 1, sehingga 1 ini dipetakan ke 1. Atau dalam hal ini,
disebut sebagai suku pertama. Jika N-nya sama dengan 2, maka 2 ini dipetakan ke 1/2 dalam bilangan real, atau disebut juga sebagai suku kedua dalam barisan. Nah, misal kita punya N-nya sama dengan 3, berarti 3 ini dipetakan ke 1/3. Disebut sebagai suku ketiga, kemudian jika N-nya sama dengan 4, maka dia dipetakan ke 1/4, atau disebut sebagai suku keempat. Nah, ini bisa terus berlanjut sampai misal diambil N-nya sama dengan 100, berarti 100 ini dipetakan ke 1/100, atau disebut juga sebagai suku ke-100, begitu seterusnya. Jadi, barisan ini kita akan gambarkan ke dalam koordinat kartesius, di mana untuk garis mendatar ini kita sebut sebagai himpunan bilangan asli mulai dari di sini mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk garis yang 3 ini sebagai bilangan real dimulai dari di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jika N-nya tadi itu sama dengan 1, dia dipetakan ke 1, sehingga titik untuk 1 ini berada di sini, di 1. Kemudian, jika N-nya sama dengan 2, maka dia dipetakan ke 1/2 atau 0,5, sehingga titiknya berada di sekitar sini, di 0,5 maksud saya. Kemudian, jika N-nya sama dengan 3, maka dia dipetakan ke 1/3 atau 0,33. Kemudian jika N-nya itu sama dengan 4, maka dia dipetakan ke 1/4 atau 0,25. Nah, begitu seterusnya, kalau kita ambil tadi N-nya sama dengan 100, berarti dia dipetakan ke 1/100. Nah, titiknya ini pasti akan dekat dengan mendekati 0, tapi tidak sampai menyentuh 0. Begitupun jika kita ambil N-nya ini 1.000.000, maka dia ini dipetakan ke 1 juta. Maksud saya ke 1/1.000.000. Sehingga titiknya itu akan sangat dekat dengan 0, tetapi tidak sampai menyentuh 0 ini. Nah, misal di sini kita punya pita di sekitar 0. Nah, pita ini bisa diperluas lagi, bahkan bisa dipersempit. Nah, misal kita ambil sebarang lebar pita dan dipersempit, maksud saya lebar pita ini dipersempit terus, maka kita akan selalu dapat menemukan ekor barisan yang masuk ke dalam pita ini. Nah, jika dilihat pitanya ini, nah ekor barisan yang masuk dalam pita ini ternyata 2, jadi 2 ini sudah masuk ke dalam ekor barisan tersebut. Maksud saya 1/2. Jadi 1/2, 1/3, 1/4 sudah, dan seterusnya itu masuk ke dalam pita ini. Nah, jadi apabila kita ambil sebarang lebar pita tadi, kemudian kita persempit lebar pitanya, maka kita akan selalu dapat menemukan ekor barisan yang masuk ke dalam pita ini. Nah, maka kita nyatakan bilangan tersebut konvergen. Nah, sehingga secara visual titik ini bisa kita katakan bahwa dia konvergen ke 0. Nah, misal kita punya pita dengan lebar X kurang epsilon sampai X tambah epsilon. Nah, epsilon itu merupakan bilangan bulat positif. Jadi, bisa kita ambil sebarang bilangan. Misal di sini kita ambil epsilon 1/10. Maka lebar pitanya itu mulai dari min 1/10 sampai 1/10. Nah, ekor barisan yang masuk dalam pita ini itu mulai dari
1/11 atau suku ke-11. Jadi, kalau pitanya itu lebarnya dari -1/10 sampai 1/10, maka suku yang masuk adalah 1/11, 1/12, dan seterusnya. Nah, jadi jika lebar pita ini kita ubah-ubah, entah itu kita perluas atau persempit, dan kita selalu menemukan ekor barisan yang masuk ke dalam pita tersebut, maka bisa kita katakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap epsilon positif ada ekor barisan, sehingga semua suku pada ekor barisan berada dalam pita X kurang epsilon sampai X tambah epsilon, sehingga dikatakan bahwa barisan Xn itu konvergen ke X. Nah, kalimat ini mengenai definisi barisan konvergen akan kita ubah menjadi kalimat matematika. Nah, jadi Xn dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif terdapat ekor barisan, sehingga semua suku-suku ekor barisan berada dalam pita X kurang epsilon sampai X tambah epsilon. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa Xn ini konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif terdapat ekor barisan. Nah, ekor barisan ini itu dimulai dari suku tertentu. Katakan misalnya K, sehingga dapat ditulis bahwa N ini lebih besar atau sama dengan K, yang berakibat Xn masuk atau elemen dari X kurang epsilon sampai X tambah epsilon. Untuk setiap epsilon, adakah anggota atau elemen dari bilangan asli? Nah, di sini kita akan memperjelas maksud dari kalimat Xn elemen dari X kurang epsilon sampai X tambah epsilon. Jadi misalkan jika kita gambarkan ke dalam interval, misal di sini kita punya X, titik X, kemudian kita geser ke kanan sejauh epsilon, maka kita peroleh titik X tambah epsilon. Kemudian jika X ini kita geser ke kiri sejauh epsilon, maka kita peroleh titik X kurang epsilon. Karena tadi disebutkan bahwa Xn ini anggota dari atau elemen dari X kurang epsilon sampai X tambah epsilon, sehingga Xn ini berada pada interval ini, berada di antara interval ini. Nah, artinya jarak dari Xn ke X itu pasti kurang dari epsilon. Nah, jadi kalimat matematikanya itu bisa kita tulis menjadi Xn konvergen ke X jika untuk setiap epsilon positif terdapat K anggota bilangan asli, di mana N lebih besar atau sama dengan K, yang berakibat Xn kurang X itu kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan definisi dari barisan konvergen yang sudah dibahas sebelumnya untuk membuktikan barisan 1/n ini konvergen ke 0. Nah, jadi yang akan kita buktikan di sini adalah bahwa untuk setiap epsilon positif itu terdapat K anggota dari bilangan asli, demikian sehingga N lebih besar atau sama dengan K, berakibat 1/n kurang 0 kurang dari epsilon. Nah, jadi 1/n kurang 0 ini bisa disederhanakan menjadi 1/n kurang epsilon, sehingga yang akan kita buktikan itu adalah 1/n ini kurang dari epsilon. Nah, epsilon tadi itu merupakan bilangan bulat positif sembarang, jadi misalnya kita ambil bilangan epsilon sebarang, misal di sini
saya ambil 1/10. Nah, jadi akan kita cari N-nya berapa sehingga 1/N ini kurang dari 1/10. Nah, jadi untuk mencarinya, 1/10 ini kita balik menjadi 10/1. Nah, 10/1 kan itu 10. Nah, jadi N yang kita ambil itu lebih dari 10, sehingga di sini N yang diambil adalah 11, maka K-nya 11. Jadi, 1/11 ini kurang dari 1/10. Nah, misalkan lagi kita ambil epsilonnya 4/17. Maka kita akan cari N berapa sehingga 1/N ini kurang dari 4/17. Jadi sama caranya seperti tadi, 4/17 ini kita balik menjadi 17/4. Nah, nilai dari 17/4 itu sekitar 4,25. Maka kita akan mengambil N yang lebih dari 4 ini. Jadi, di sini kita ambil N-nya sama dengan 5. Nah, ini sesuai karena jika N-nya tadi itu 5, maka di sini menjadi 1/5 kurang dari 4/17. Mengapa saya katakan sesuai? Karena 1/5 itu hasilnya 0,2, kemudian 4/17 ini hasilnya 0,235. Sehingga benar pernyataannya bahwa 1/5 ini kurang dari 4/17. Nah, begitu seterusnya jika kita ambil nilai epsilon yang diketahui seperti 1/10, 4/17 tadi. Nah, misal di sini kita mau cari nilai N berapa sehingga 1/N itu kurang dari epsilon. Nah, caranya sama seperti tadi. Epsilonnya ini kita balik. Sama seperti 1/10 tadi, itu kita balik menjadi 10/1. Menjadi 10. Kemudian 4/17-nya tadi, kita balik menjadi 17/4. Hasilnya 4,2 sekian. Maka ini itu yang diambil tadi 5. Jadi untuk epsilon di sini, ini kita balik juga menjadi 1/epsilon. Nah, yang akan kita cari di sini nilai dari N-nya berapa. Nah, seperti yang diketahui bahwa 1/epsilon ini belum tentu merupakan bilangan asli. Maka kita bisa mencari bilangan asli yang lebih besar dari 1/epsilon. Maka kita misalkan di sini menjadi K, sehingga N lebih besar atau sama dengan K. Nah, ini merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 1/epsilon. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai K-nya. Nah, misalkan kita punya bilangan bulat 2,4. 2,4 ini mau kita jadikan 3. Maka kita perlu mengubah 2,4 ini menjadi fungsi bilangan bulat positif terbesar. Nah, sehingga yang akan diambil hanya bilangan bulatnya saja, yaitu 2. Jadi, jika kita ingin mengubah 2,4 ini menjadi 3, maka kita hanya perlu melihat bilangan bulatnya berapa, kemudian kita tambahkan 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3, karena tadi itu sudah dikatakan bahwa 2,4 ini mau diubah atau mau dijadikan 3. Nah, hal ini juga berlaku untuk 1/epsilon ini. Nah, jadi 1/epsilon ini akan kita ubah ke dalam fungsi bilangan bulat besar. Kemudian kita tambah 1. Sehingga diperoleh hasil dari K-nya itu 1/epsilon ditambah 1. Nah, jadi barisan 1/N ini dikatakan konvergen ke 0 karena untuk setiap epsilon positif, kita dapat pilih bilangan asli K sama dengan 1/epsilon tambah 1, sehingga berlaku N lebih besar atau sama dengan K, di mana K-nya tadi itu 1/epsilon ditambah 1. Yang berakibat, jadi yang akan kita buktikan tadi itu, bahwa 1/N kurang 0 itu kurang dari epsilon. Jadi di sini kita tulis berakibat 1/N kurang 0 sama dengan, jadi 1/N kurang 0 ini bisa disederhanakan bentuknya menjadi 1/N.
Kemudian karena diketahui N-nya lebih besar atau sama dengan K, maka 1/N ini pasti kurang dari atau sama dengan 1/K. Nah, K-nya tadi diketahui nilainya yaitu 1/epsilon tambah 1. Jadi kita substitusi sehingga didapat hasil 1/K itu sama dengan 1/epsilon tambah 1. Nah, seperti yang diketahui bahwa 1/epsilon ini lebih besar dari 1/epsilon tambah 1 menggunakan fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi, di sini dapat kita tuliskan bahwa 1/epsilon tambah 1 itu kurang dari 1/1/epsilon. Jadi, kita tahu hasil dari 1/epsilon itu adalah epsilon. Sehingga terbukti bahwa 1/n kurang 0 itu kurang dari epsilon. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan 1/n ini konvergen ke 0 berdasarkan definisi barisan konvergen. Nah, jadi itu tadi materi mengenai definisi barisan konvergen. Selanjutnya di sini saya akan membahas satu contoh soal terkait barisan konvergen. Nah, soalnya di sini mengatakan bahwa buktikan barisan konvergen Z sama dengan E pangkat 1/n. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini barisan Z sama dengan E pangkat 1/n ini konvergen ke 1. Nah, untuk membuktikan bahwa barisan Z sama dengan E pangkat 1/n ini konvergen ke 1, maka kita hanya perlu membuktikan apakah 1/n ini konvergen ke 0. Mengapa? Karena E pangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga kita hanya perlu membuktikan apakah 1/n ini konvergen ke 0. Jadi, di sini bisa kita tuliskan, akan kita buktikan bahwa untuk setiap epsilon positif, terdapat elemen bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar atau sama dengan K. Yang berakibat 1/n kurang 0 itu kurang dari epsilon. Nah, ini bisa kita sederhanakan tulisannya menjadi bentuknya, maksud saya menjadi untuk setiap epsilon positif terdapat K elemen bilangan asli, demikian sehingga N lebih besar atau sama dengan K, yang berakibat 1/n kurang dari epsilon. Nah, jadi yang akan mau kita buktikan itu apakah 1/n kurang 0 ini kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini pertama kita tulis 1/n kurang 0 itu sama dengan 1/n. Kemudian karena tadi diketahui, di sini diketahui bahwa N itu lebih besar dari K, maka 1/n ini pasti kurang dari atau sama dengan 1/K. Kemudian K-nya itu pada definisi barisan konvergen sudah diketahui nilainya, sehingga di sini bisa kita substitusi menjadi 1/1/epsilon tambah 1. Kemudian seperti yang diketahui bahwa 1/epsilon ini pasti lebih besar dari 1/epsilon tambah 1 dengan fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi 1/1/epsilon tambah 1 ini bisa kita tulis menjadi kurang dari 1/1/epsilon. Nah, kemudian kita tahu nilai dari 1/1/epsilon ini adalah epsilon. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 1/n kurang 0 itu kurang dari epsilon. Nah, jadi, karena untuk setiap epsilon positif dapat dipilih bilangan asli K sama dengan 1/epsilon tambah 1, sehingga berlaku N lebih besar atau sama dengan K, di mana K-nya itu 1/epsilon tambah 1, yang berakibat 1/n kurang 0 kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa 1/n ini konvergen ke 0. Karena 1/n ini konvergen ke 0, maka otomatis Z sama dengan E pangkat 1/n ini konvergen ke 1 berdasarkan definisi dari barisan, maksud saya definisi dari konvergen barisan. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan terkait barisan konvergen dan pembuktiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.